Disponsori oleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bareng bersama di acara Pordan Podcast Ramadan bersama Gibah on the Road. Kali ini spesial di bulan Ramadan di hari ke-5. Kali ini saya ada bintang tamu yang sangat spesial banget karena beliau ini salah satu owner dari Bonsai Kediri. Oh iya, Bonsai Kediri. Nanti kita tanya-tanya langsung. Selamat pagi Om. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hobi bonsai. Wih, gimana tuh Om? Salam satu hobi. Salam satu hobi bonsai. Jadi kalau lihat di sini depan saya tuh ada bonsai Ya. dan di belakang saya juga ada bonsai. Ih, keren banget. Tapi kita ngomong-ngomong di bulan Ramadan nih, Om puasa kan nih Om? Insya Allah puasa. Puasa. Walaupun atributnya gini ya, ini hanya atribut bonsai aja. Tapi insya Allah Puasa ya Om. tetap Untuk Islam. belum ada yang bolong kan Om? Oh belum, insya Allah Kak. Sahur apa tadi Om? Tadi nasi pecel. Khas Kediri maksudnya. Khas Kediri, oke. Tapi kalau kita ngelihat sosok dari Om Agus ini ikonik juga ya, Ya. pakai belangkon atau semua rata-rata kalau geng yang bonsai itu pakai udeng semua. Ada beberapa, tapi saya sudah terlanjur nyaman pakai ini. Oh gitu. Oh iya, Iya. kita ngobrol masalah perbonsaian. Iya. Ini sejak kapan nih mulai awal dari Om mencintai atau memperdalam dunia perbonsaian? Iya, kalau mencintainya sebenarnya sih sudah lama. Cuman benar-benar kita mulai terjun itu tahun 2019. 2019. Kalau di ukuran pebonsai sebenarnya sih pemula. Cuman kami ingin atau bercita-cita untuk membesarkan bonsai Kediri Raya. Wow. Sehingga di kami ini ada ini adalah komunitas DPT Dulur Bonsai Turbus. Oh, Kita DPT? Iya, DPT. Kita punya kurang lebih 125 anggota lah. Wow. Ya, itu kami sebagai komunitas. Nah, kami dalam rangka memajukan bonsai Kediri, kami juga berangkul-rangkulan erat dengan bonsai-bonsai yang udah besar. Contoh ada Ruby, Rumah Bonsai Indonesia. Oke. Kemudian ada PPBI, Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia. Wih. Dan kami juga bergandeng erat dengan teman-teman pebonsai lainnya. Ada Kobong, Komunitas Bonsai Ngadiluwe. Oke. Nah, kemudian ada Bonsai Adventure. Bonsai Adventure itu di seputaran Kecamatan Grogol. Oke. Kemudian ada Bonek itu Kota Kediri. Oke. Ya itu penggemar bonsai juga. Komunitas penggemar bonsai juga namanya Bonek. Kemudian ada juga Republik Lele. Republik Lele. Iya, Republik Lele itu di Pare. Ada lagi Nung Galeri. Wih. Nung Galeri itu juga ada di Kandangan. Dan juga ada lagi satu komunitas lagi di sekitar Gampeng Rejo. Itu Dobrak namanya, Dobrak. Mas Gigi. Oh, Mas Gigi. banyak banget sih Om. Ya, karena kita prinsipnya kita sama-sama pecinta bonsai, kita sama-sama memajukan perbonsaian Kediri Raya. Oh, Nah, oke, seperti oke. itu. Yang insya Allah nanti pada bulan April atau setelah Hari Raya, teman-teman ini akan kumpul satu merapatkan barisan mengadakan kontes nasional. Wih. Nah, keren, itu keren, sudah keren. lama nggak ada di Kediri. Insya Allah ini nanti akan kita bangun bareng-bareng Wow. bersama-sama. Ya, seperti itu kurang lebih. Tinggi. Ya. Jadi kalau bonsai itu harus mempunyai skill nggak sih Om? Dari Iya. awalnya itu Om? Jadi semua ternyata nggak motor, nggak sepeda atau apapun teknologi apapun, ternyata semua ada ilmunya. Oke. Ya, makanya di situ selain ilmu perbonsaian sendiri itu juga karena tumbuh-tumbuhan harus ada ilmu botani dan sebagainya seperti itu. Jadi semua itu ada disiplin ilmu.
ketika kita keluar dari disiplin ilmu itu, maka bonsai kita itu nggak enak dilihat. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi kalau bonsai sendiri itu bikin sendiri atau memang sudah ada konsepnya, Om? Kita buat sendiri dengan konsep. Dengan konsep. Karena tanpa konsep kan kita nggak jelas. Iya, betul. Apa itu harus ada konsep. Tapi awal mula dari Om sendiri bikin bonsai itu lihat dari temen atau YouTube atau mungkin dapat dari informasi dari siapa gitu? Sejak dulu sebenarnya saya ini kan pecinta tanaman. Utamanya dulu taman. Kemudian kemarin saya ada kolam kecil lah di rumah itu, saya hiasi bonsai. Nah, setelah berjalan sekian tahun, akhirnya saya pengen menekuni bonsai. Bonsai yang saya buat taman di rumah itu ternyata bisa menjadi bonsai beneran. Seperti itu. Nah, dari itulah semangat dan ternyata kan tercipta keindahan dan tidak dipungkiri itu juga menambah keekonomian bagi keluarga kami dan yang lain-lain. Nah, ini nih Om, yang bikin saya terpaku ini. Ternyata bonsai itu juga bisa menghasilkan uang. Ya. Nah, itu nilai jualnya kok bisa tinggi, gimana sih Om ceritanya itu, Om? Itulah penghargaan seni. Nah, itu ribetnya seni itu di situ. Jadi ketika kita mampu menciptakan bonsai yang betul-betul alami, artinya kita betul-betul bisa menampilkan miniatur pohon tua di alam di dalam sebuah pot itu dengan anatomi yang benar, yang bagus, dengan keilmuan tadi, insya Allah itu harganya akan menjadi mahal. Karena siapapun akan menikmati itu pasti nikmat, pasti enak dilihat, seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Jadi dengan hanya sekecil ini tuh bisa mempunyai nilai tinggi. Ya. Kisaran berapa nih Om? Kalau seperti ini, ya seperti ini kan belum jadi ya. Hah? Ini belum jadi? Ini belum jadi. Itu kan masih ada yang panjang-panjang. Masih perlu. Ini yang masih ada perlu proses penahapan lagi. Artinya proporsinya itu harus dipaskan dulu. Gitu. Karena ketika proporsi itu sudah tersampaikan di dalam pohon itu, maka dia akan punya nilai yang tinggi. Tidak menutup kemungkinan pohon sekecil ini bisa laku 1 juta nextnya. Ya. 1 juta Om? Itu. Nilainya, harganya itu dilihat dari uniknya atau cantiknya atau bagaimana tuh? Tingkat kesesuaian atau tingkat apa ya? Bahwa bonsai itu kan miniatur pohon tua di alam. Dan tampilan bonsai itu dihindari kelihatan ada rekayasa campur tangan manusia. Nah, ketika mereka begitu alami, bonsai-bonsai begitu alami, maka dia akan menghasilkan seni yang tinggi. Tentu saja value-nya akan tinggi seperti itu. Ya. Tapi prosesnya memang lama, membuat bonsai itu memang lama. Ya. Kira-kira estimasi berapa hari itu Om kalau bonsai itu? Hari. Kalau hari kira-kira 360 kali 7. Wow. 360 kali 7 atau 7 tahun. Membuat bonsai itu 7 tahun. 7 tahun Om? Iya. Terus dengan harga 1 juta gitu aja Om. Ya Allah. Ini yang seperti ini. Nah, kalau kita memproduksinya banyak kan, tapi kan kita buat yang ini kan size-nya kan termasuk mame. Nanti yang small, medium, large dan XL itu kan harganya udah beda lagi dengan tingkat seni yang tinggi. Itu yang seperti itu yang apa? Tapi kalau dari gini nih, kalau Om bikin gitu pasti nanya-nanya sama teman-teman komunitas nggak sih? Ini bagusnya gimana atau gimana tuh Om? Ya, prosesnya. Jadi di dalam bonsai itu kan ada hal-hal bukan semacam aturan ya, tapi bagaimana kita membuat bonsai itu betul-betul sesuai dengan pohon tua di alam itu tadi. Sehingga lekuk-lekuknya maupun proporsi kemudian anatominya itu sudah sesuai semua, menjadi enak. Hadirnya bukan ku tak ingin, tapi jarak tetap ku butuh. Bu, buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu. Aku tahu kau bingung memulai percakapan. Waalaikumsalam.
takut salah bicara, tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung. Di bulan Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Contoh, kita punya tangan. Kalau tangan kita gitu semeter kan nggak enak. Ya. Kurang lebih semacam itu. Dan kita punya kaki, berarti di situ ada akar yang bagus. Akar yang bagus. Kemudian ini ada bodinya tuh, ya berarti ada pinggul, Oke. ada tangan, leher, terakhir mahkota. Ya, Oke. ini mahkotanya belum terbentuk Oh. karena masih proses. Jadi kayak semacam kita ngelihat di hutan-hutan gede gitu kayak ada Iya. pohon yang gede, dimiripkan semirip mungkin, tapi ini Iya. versinya yang mini gitu Iya. ya Om ya. Yang ditaruh di media yang namanya pot itu tadi, seperti itu. Oke, Ya. kalau untuk masalah ini Om, apa namanya? Kayak ini apa namanya? Media. Medianya. Kayak semacam itu ada apakah kayak ada pupuknya, ada harus menyiram air atau bagaimana itu kalau itu gimana tuh Om? Ya, Kalau saya nggak paham nih. jadi namanya kita harus makan. Demikian juga tumbuhan itu harus ada pupuk dan sebagainya. Pupuk ada macam-macam, tetapi disesuaikan dengan kecocokan pohon itu. Contoh, ada kotoran kambing, ada yang namanya NPK, ada yang namanya Dekastar. Itu kita cocokkan dengan karakter botani pohonnya. Ketika itu sudah sesuai dengan perawatannya baik, penyiraman yang cukup, ya penyiraman yang cukup, maka insya Allah pertumbuhan bonsai itu akan bagus. Satu hal yang paling penting, harus ada chemistry Oh. antara yang membuat bonsai dengan pohonnya. Oh gitu. Tanpa ada chemistry, nggak bakalan jadi baik pohon itu. gitu. Jadi kasih sayang, perhatian sama dengan keluarga kita. Kalau kita sayang sama keluarga, otomatis kita pasti menjadi keluarga yang ya katakanlah yang harmonis. ya, harmonis dan sebagainya. Demikian juga bonsai, dia akan memberikan feedback ke kita. Oke. Dia juga akan menjadi baik. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau dari tahun 2019 Ya. ke tahun 2024 Ya, kira-kira 5 nih tahun. Om sudah bikin berapa bonsai? Kalau bikinnya sudah banyak, Mas. Barangkali kalau 100 sudah ada. Wow. Tapi yang diminati itu kan sekitar 20-30 lah. Oke. Itu penggemarnya kebetulan punya saya, termasuk teman-teman itu bayarnya itu luar kota. Oh gitu. Luar kota. Ya sampai Pekanbaru, bahkan luar pulau, Pekanbaru, Jakarta, Bali dan sebagainya seperti itu. Luar biasa. Kalau ini untuk harapannya Om sendiri sama teman-teman komunitas bonsai ini apa nih Om kira-kira Om? Ya, kami sedang membangun kerukunan bahwa disadari tadi saya sebutkan ada Ruby, ada PPBI, ada komunitas-komunitas DBT, Kobong, BLKK dan sebagainya itu, bahkan Kobong Adventure tadi kita harus berangkulan. Yang tujuannya adalah memajukan perbonsaian Kediri, yang insya Allah nanti rewardnya itu adalah menambah atau meningkatkan keekonomian keluarga kita masing-masing, seperti itu. Tapi Ya. kalau pesennya itu biasanya kan kalau dari luar kota sama dalam kota itu, kalau dalam kota tiba-tiba ada orang pesen ngelihat di Langsung. lihatnya langsung di rumahnya Om gitu ya? Ya, Atau mungkin bayi gambar dulu gitu kalau jualnya sistem. jadi sistemnya. gini, kita kan pakai offline sama online. Ya, offline di tempat saya ada galeri namanya Agi Bonsai Galeri. Oh, Agi Itu Bonsai markasnya Galeri. DBT ini. Oke. Itu offline-nya. Kemudian kita offline lagi, kita sudah 7 kali, Wow. 7 kali itu kita jualan bonsai di mall, khususnya Oke. di Kediri Town Square. Oh gitu. Kemudian di Doho Plaza itu kita 3 kali. Itu langkah-langkah kita untuk penjualan offline-nya ya. Nah kalau online-nya otomatis kami pakai
teman-teman YouTuber atau memang Oh. mereka yang sudah punya pasar, punya keahlian di bidang medsosnya, seperti itu. Oke. Ya. Tapi kalau untuk perawatannya sendiri dari bonsai sendiri itu mahal juga nggak sih Om? Kalau perawatannya sih sebenarnya nggak mahal. Memang yang saya sebut di Kastar tadi harganya mahal, tapi kan sangat menjanjikan pertumbuhannya, Iya. sangat menjanjikan pertumbuhannya. Nah, intinya kita merawat bonsai itu kan dengan senang hati, sehingga biaya itu sebenarnya memang biaya itu kecil, cuman yang mahal itu justru malah kita dapat kesenangan dari pohon itu, Oke. dari kegiatan itu. Kalau Ya. dari bonsai sendiri itu kalau bisa gede nggak sih Om? Kan kita tahunya kan kalau bonsai itu kecil-kecil gini Om ya. Oke. Itu dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun itu akan merubah bentuk atau merubah keindahan atau gimana tuh Om? Pasti. Cuman bonsai itu kan punya ukuran paling tinggi adalah XL. XL. XL itu XL kayak di belakang ini Om. kalau ini masih medium ini. Hah? Medium. Medium. Ini medium ini. Kurang bilang 60 cm. Kemudian yang lux itu 90. Kemudian di atasnya itu kalau nggak salah 110 kalau 120. Wow. Itu baru XL. Selebihnya itu sudah tidak masuk di kategori bonsai. Oh gitu. Seperti itu. Berarti memang Ya. sudah ada standarnya gitu ya Om ya. Ya. Oke. Ya. Kalau pernah nggak Om dalam waktu 5 tahun ini menjual dengan harga yang tinggi? Kira-kira berapa? Karena kami masih di awal ya, paling tinggi kita ya 15 juta satu pohon. 15 Om juta. tolong, itu paling tinggi 15 juta. Itu bonsai. Ini sementara loh ya, sementara seperti itu. Dan kami itu kan juga para petani pembuat bonsai. Artinya apa ya namanya? Pembudidaya. Kita bukan mengambil dari alam loh Mas ya. Oke gitu. Teman-teman kami di seluruh Kediri Raya ini tidak mengambil dari alam, tetapi kita membudidaya. Oke. Seperti di sebelah ini, di depan situ, itu banyak bonsai, itu budidaya semua. Oh. Udah besar-besar. Oh, Seperti itu. Oke. Jadi kita hindari kalau perlu kita itu ikut penghijauan dan sebagainya, bukan mengambil dari alam. Oh gitu. Seperti itu. Ya. Berarti kita lebih baik menanam sendiri Iya. daripada kita ngambil dari Di tanaman hutan. orang atau di hutan gitu ya. Nah, dan semua teman-teman pebonsai itu rata-rata aktif juga di dalam kegiatan reboisasi atau apalah yang namanya itu kan banyak itu ya yang dilaksanakan oleh pemerintah itu kita banyak ikuti itu termasuk komunitas-komunitas yang lain. Nah, Ya. keren ya. Jadi Ya. kita jadi lebih tahu kan Ya. seberapa mahalnya dan seberapa Ya. cantiknya itu diminati sama orang Ya. dan dihargai sama orang ya tergantung dari kita. Kita Ya. kecintaan sama yang namanya bonsai itu lebih cantik, lebih mahal Ya. ya. Yuk jualan bonsai. Walaupun yuk. kecil, belum tentu dia harganya murah. Karena tingkat seninya itu tadi, tingkat apa ya? Proporsi yang benar, yang betul-betul alami, itulah yang menjadi Luar mahal. biasa. Seperti itu, ya. Satu lagi pertanyaan lagi nih Om. Ah, Kira-kira Om bersama komunitas itu ya, kedepannya mau ngadain apa nih Om? Biar ya, seluruh kota Kediri dan sekitarnya itu tahu bahwasanya pecinta bonsai itu bukan hanya pecinta bonsai yang asal-asalan gitu. Iya. Kami pecinta bonsai di seluruh Kediri, kita sudah merupakan satu ikatan. Terlepas kami komunitas apa, kemudian komunitas besar maupun kecil, kita sudah berangkulan. Insya Allah nanti setelah hari raya akan mengadakan kontes skala nasional. Wow. Jadi nanti insya Allah nanti pengunjungnya itu akan banyak. Target kita 700 pohon, kurang lebih seperti itu. Ya. 700 Nanti pohon? Iya, 700 Itu pohon. juga sekalian Itu bisa nanti jual ada- belikan ya Om? Ada kelas-kelas ya. Jadi nanti Oke. ada prospek untuk mengakomodasi teman-teman, kemudian ada regional, utama, bahkan Wow. nanti sampai bintang. Ini nanti orang akan betul-betul sampai di kelas ini, orang akan betul-betul melihat bagaimana kenapa bonsai itu kok betul-betul menggait hati orang itu seperti apa. Itu nanti akan di situ, nanti akan
akan tersampaikan. Wow, Kurang lebih luar seperti biasa. itu. Keren banget. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman komunitas atau Ya. mungkin komunitas yang lain, boleh, monggo. Baik, jadi kami berharap kepada teman-teman komunitas bonsai, baik yang sesama DPT ataupun yang sudah besar-besar, monggo kita sama-sama menyatukan Visi persepsi, misi. visi misi, semangat, kita sama-sama berangkulan untuk membangun, membesarkan bonsai Kediri Raya. Semoga berhasil. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Om atas waktunya. Semoga bonsai ini nanti bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Jangan hanya yang sudah usia-usia, tapi yang muda-muda juga harus bisa melestarikan yang namanya bonsai itu Ya. sendiri. Ya. Baik, terima kasih sekali Ya. lagi Om. Selamat Matur nuwun. menjalankan ibadah puasa. Amin, amin. Semoga Mudah-mudahan lancar ya Om. amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi buat pemirsa dimanapun Anda berada yang hari ini sudah nonton di YouTube kami. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen, dan nantikan episode-episode selanjutnya di acara Pordan Podcast Ramadan. Saya Rama Genjreng dan Agus. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.